Oke, selamat malam. Saya Ical dari Media Center KPU Kabupaten Goa. Malam ini saya ditemani oleh 3 narasumber kita yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Mereka adalah Komisioner KPU Kabupaten Goa. Pada malam ini mungkin kita akan sedikit membahas sedikit tentang persiapan pemilu di tahun 2024. Di tempatnya wisata camping Moncong Sipolong, Kecamatan Desa Bisoloro ya, Desa Bisoloro Bapak Ibu. Nah, saya akan memperkenalkan para narasumber kita pada malam ini. Di sebelah kiri kita yang paling ujung Bapak Muhammad Basir. Beliau adalah dari divisi data. Kemudian ada data teknis penyelenggaraan. Lalu kemudian ada Ibu Wasila dari divisi data, dan yang paling di sebelah kiri saya adalah Ketua KPU kita, Bapak Mutar Muiz, atau lebih akrab disapa dengan Pak Ute. Selamat malam semuanya Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Oke, Pak Ute, saya ingin bertanya ke Pak Ute dulu langsung. Malam ini sebenarnya kita berada di tempat ini sebenarnya dalam rangka apa ini, Pak? Ya, ini berawal dari bincang-bincang. Kita ingin melaksanakan kegiatan sosialisasi, memperkenalkan KPU ke masyarakat, kegiatan sosialisasi. Namun karena lokasi yang kita pilih jauh dari pusat kota, kita berada di atas gunung, ya ketinggian sekitar 20.000 tahun, tapi ya tinggilah dari atas permukaan laut, sehingga kita pikirkan karena kegiatan kita laksanakan pagi dengan masyarakat setempat, mahasiswa khususnya, sehingga kita pikirkan alangkah baiknya kalau kita nginap saja di lokasi supaya pada saat kegiatan kita tidak terlambat datang. Kan tidak enak kita mengundang masyarakat di sini untuk sosialisasi, kita yang punya kepentingan, kita juga yang ditunggu nantinya. Sehingga kegiatan ini kepikiran, maka terwujudlah seperti ini. Kita camping di sini sambil menunggu tamu besok pagi datang, dan kita akan melaksanakan sosialisasi untuk masyarakat Desa Bisoloro khususnya, untuk sosialisasi pemilih pemula khususnya. Oh, terus untuk peserta besok dari mana saja ini, Pak? Kerjasamanya kita kerjasama dengan Himpunan Pelajar Mahasiswa Bisoloro atau HPMB. Ya, masyarakat lokal sini asli, orang Bisoloro di sini. Tapi kebanyakan dari mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar. Mereka kan kelompok yang dari sisi usia adalah pemilih muda dan pemilih pemula. Oh, begitu. Terus alasannya untuk memilih tempat ini kenapa itu, Pak? Pertama, kebetulan wilayah yang sangat padat penduduk juga di sini, dan kebetulan komisioner kita juga salah seorang berasal dari sini, sehingga ya sekira suatu hal yang sangat penting kita sekaligus silaturahmi dengan warga sekitar sini. Oh, begitu. Mungkin tuan rumah bisa menjelaskan. Saya akan langsung ke tuan rumah. Kenapa sengaja memilih tempat ini, Pak? Dan apakah ini memang merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tahapan nanti 2024? Dan ada kaitannya dengan divisi tenis. Bapak? Divisi tenis, ada tidak? Kalau kegiatan ini kan kegiatan divisi sosialisasi sebetulnya. Ibu Nusul. Tapi ya, Ibu Nusul? Ya, sosialisasi dan pendidikan pemilih kan. Seperti itu. Parmas. Tapi kalau yang ditanya tadi itu alasan pertama kenapa dilaksanakan di sini, supaya Bang Ical dan tim harus sampai ke Bisoloro. Betul. Bang Ical belum pernah. Iya, betul. Nah, itu. Saya sudah siap ini dengan songkok. Seolah-olah mendaki. Oh, jadi itu salah satu alasannya. Lalu kenapa memilih peserta adalah dari kalangan himpunan mahasiswa? Ini kan tadi kalau sosialisasi itu basisnya ada beberapa. Ya, diantaranya adalah ada pemilih muda. Ini sasaran kita adalah pemilih muda. Betul. Ya, jadi ada pemilih muda, ada pemilih pemula. Kalau besok ini kita targetnya di pemilih muda. Pemilih muda. Ya, jadi memang usia
milenial ya apa Seperti ya? saya kan. Seperti Mantap. Wasila katanya. Saya juga selisih 1 Saya- tahun saja. Saya mungkin kalau terkait pemilih ada mungkin di bagiannya ya, Pak Ibu Wasila ya. Nah, Ya. Ibu, saya ingin menanyakan perbedaan antara pemilih muda dan pemilih pemula. Ya. Ini katanya berbeda. Iya, Itu seperti apa perbedaannya, Bu? Perbedaannya kalau pemilih pemula, Hmm. Wasila, kalau pemilih muda saya. iya, Oh. ya, berarti saya lebih muda. Pemilih pemula itu yang gimana? baru pertama kali memiliki hak untuk memilih. Hmm. Bisa jadi ada dua. Pertama, dia baru berumur 17 tahun. Hmm. Atau dia justru sudah tua. Purnawirawan TNI Polri. Itu bisa menjadi pemilih pemula. Oh begitu. Iya. Kok bisa bagaimana, Bu? Kan selama ini TNI Polri tidak punya hak pilih. Oh. Nah, ketika dia alih status dari TNI Polri ke sipil kembali, maka dia menjadi pemilih pemula. Pemilih Tapi pemula. bukan pemilih muda. Oh, jadi bukan karena usianya. Terus bagaimana kalau bukan- usia 40 tahun tapi kelihatan muda kayak Pak Ketua ini? Bagaimana coba? Kita tanya sama istrinya. Kok Ibu ikut, Pak? Bisa dihadirkan juga mungkin. Oh, jadi itu. Nah, saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, gimana persiapan untuk tahun 2024 terkait dengan logistik? Apakah sudah ada wacana bahwa logistik nanti ini melalui proses-proses ini kan agak rumit ini, Pak, bersinggungan kan antara pemilu legislatif dan pemilu pilkada ya. Ya. Bagaimana persiapan dari KPU gua sendiri? Ya, kalau kita KPU sih pada dasarnya prinsip kerjanya adalah siap apapun yang terjadi, kita harus siap Siap melaksanakan. tidak siap harus siap. Harus siap. Karena kita selaku penyelenggara teknis, ya hanya bertugas melaksanakan. Regulasi kan dibuat di pusat, diatur oleh penyelenggara, pemerintah dan legislatif. Siap. Tapi sebenarnya terlalu jauh kalau kita berbicara logistik. Sampai saat ini saja tanggal pelaksanaan pemilu itu belum diputuskan. Masih terjadi tarik ulur antara pihak penyelenggara maupun pihak pemerintah dan legislatif, sehingga wacana awal dari KPU 21 Februari itu kemudian bergeser lagi ke 15 Mei 2024 dan hingga detik ini belum ada kepastian. Tapi dari sisi KPU ditanya kesiapan, kita insya Allah sangat siap untuk melaksanakan, baik itu dilaksanakan di bulan Februari 2024 maupun di bulan Mei 2024. Hanya saja kalau harapan kita selaku penyelenggara teknis di daerah, ya regulasi itu secepatnya lah diputuskan sehingga persiapan untuk melaksanakan seluruh tahapan bisa kita lakukan secara maksimal. Ya. Jadi waktunya saja belum ada, Pak. Iya. Ya. Kita kasihan juga dengan teman-teman khususnya di teknis penyelenggaraan. Kalau regulasi terlambat tahapan, belum sempat membintek, sudah masuk tahapan. Nah, itu kan juga jadi kendala kadang. Nah, saya ke Ibu Wasila. Terus kalau terkait dengan data pemilih sejauh ini seperti apa? Ini yang pertanyaan ini yang ya saya betul. tunggu-tunggu dari tadi. Iya, sebenarnya saya mau tanya tapi sekarang mungkin waktunya. Kalau data pemilih, begitu selesai pilkada kemarin kita langsung lanjut dengan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi memang setiap bulan kita tetap memperbaharui daftar pemilih tetap. Artinya dari daftar pemilih tetap pilkada itu yang diperbaharui dalam artian yang sudah TMS dikeluarkan, yang baru menjadi pemilih pemula baru akan terdaftar sebagai pemilih itu dimasukkan, ditambahkan, kemudian yang ubah data itu diubah di daftar pemilih. Itu yang kita sudah lakukan sampai sekarang sejak bulan April sampai setiap bulan kita mengupdate data pemilih. Tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Capil. Iya betul, kita berkoordinasi dengan banyak stakeholder, dengan Capil terutama, kemudian dengan Kodim, dengan Polres, Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Makassar Goa, kemudian Kementerian Agama dan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti itu. Terus
Pak Basir, saya kembali ke Pak Basir. Ini kan di divisi data, dia punya proses pemilih berkelanjutan. Nah, kalau divisi teknis sendiri seperti apa dia sambil menunggu pemilu nih? Ya, kalau data itu kan tiap bulan di update. Di update secara berkelanjutan. Dia seperti darah kan. Kalau saya kan basicnya kesehatan kan. Seperti darah mengalir terus menerus. Tidak boleh berhenti. Nah, kapan berhenti ada bagian tertentu dia impas, dia kematian jaringan. Nah, kalau kami di teknis itu tadi dibahas Pak Ketua. Kasihan kalau belum ada tanggal, tidak ada tahapan jelas. Nah, teknis itu diatur dengan tahapan seperti itu, jadi harus jelas tahapannya. Oh, jadi untuk teknis itu terikat dengan tahapan. Jadwal tahapan yang jelas, tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Kayaknya perlu juga Pak Basir ini mengungkap kira-kira di 2024 seperti apa proses yang akan kita lakukan, karena di pengalaman 2019 banyak penyelenggara kita khususnya pada saat hari H itu menjadi korban karena sistem yang digunakan. Nah, di 2024 akan ada sistem baru yang insya Allah akan diterapkan. Mungkin Pak Basir bisa menjelaskan itu. Pak Basir jelaskan. Jadi Pak Ketua tadi sudah menggantikan saya sebagai host. Karena hostnya bingung apa mau ditanyakan. Ya, jadi saya menyambung dulu tadi persoalan waktu yang belum ditetapkan. Kan apa ya? Sebetulnya walaupun ini gawenya di atas di pimpinan kita di atas. Regulator. Yang di atas ini yang mana Pak? Karena kita sudah di atas sekarang ini. Pimpinan KPU RI dengan DPR RI dalam hal ini mungkin Komisi 2 ya. Kemudian dengan pihak pemerintah dalam hal ini ya diwakili dari Kemendagri. Kita dibawakan bahkan tadi Pak Ketua ya kita samitna wasana. Siap saja. Tetapi kalau kita runut dalam hal tahapan, kenapa diusulkan bulan Februari pemilunya, kemudian di bulan November ini pilkada, dan bulan November ini kan sudah jelas di dalam undang-undang undang-undang tidak bisa lagi kecuali dirubah ini undang-undang kan, atau ada aturan baru ya seperti itu. Nah, ini kan ada jarak tertentu yang sudah diperhitungkan. Ya, dalam hal ini diantaranya adalah saya masuk ke pertanyaannya Pak Ketua tadi, beban penyelenggara diantaranya. Ya, beban penyelenggara ini terutama penyelenggara kita yang di ad hoc, yang dibawa PPK, PPS, dan terkhusus lagi KPPS. Pengalaman kemarin pemilu 2019 dengan 5 jenis surat suara, 5 jenis pemilihan, itu hampir 800 orang yang meninggal dunia. Ya, hampir 700 lebih yang meninggal ya. Ya, yang sakit lebih 1000. Iya, yang sakit, yang meninggal ini mas saya. Nah, itu dengan 2019 hanya satu pemilihan, hanya pemilu saja. Nah, ini 2024 berbarengan lagi dengan pilkada, jadi ini beririsan kan tahapannya. Ya, beririsan dan tahapan. Nah, itu yang pertama, jadi beban penyelenggara. Nah, dalam beban penyelenggara ini di teknis sendiri kita sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi secara nasional. Kemudian kan pihak KPU RI dengan para stakeholder sudah melakukan sosialisasi FGD dan kajian-kajian dengan berbagai pihak, mengkaji diantaranya adalah menyederhanakan surat suara. Ya, jadi kalau rancangannya itu maksimal 3 surat suara untuk 5 jenis pemilihan. Ya, maksimal ya, dan bisa jadi hanya 1. Jadi ada beberapa opsi, ada 6 opsi yang ditawarkan. Dari 5 jenis pemilihan ini, pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kalau pemilu 2019 kan masing-masing 1 jenis surat suara. Ini kemungkinannya nanti ada yang digabung. Ya, jadi maksimal kalau opsinya itu maksimal 3 jenis surat suara. Ada yang 2, ada yang 1. Seperti itu. Artinya sangat kompleks ya Pak nanti pemilihan ini. Apakah sudah ada wacana dicoblos, dicotrek? Ya, dua-duanya masuk di kategori. Atau di scan? Hanya 2 opsi. One vote, one touch.
Nah, itu belum belum sampai ke kalau situ ya. Sampai ke sana. Belum sampai ke situ. Apa namanya One vote, one voting, tax. Iya. justru kalau itu tidak masuk di opsi yang ditawarkan oleh KPU RI, karena berdasarkan kajian justru banyak negara kembali ke manual. Ya, justru banyak negara kembali ke manual, termasuk negara-negara maju itu justru kembali ke manual, meninggalkan voting. Ya. Kembali ke yang tadi ini, opsinya yang ditawarkan itu ada dua, ada yang contret dan ada yang coblos. Walaupun di undang-undang itu kan jelas menyebutkan mencoblos. Jadi ini kalau itu disetujui mencontret, harus ada perubahan, ada regulasi lagi yang diperbaiki di situ, disesuaikan seperti itu. Saya ingin ke Pak Ketua dulu. Untuk pemilihan ad hoc itu kapan Pak? Misalkan PPK-nya nanti kan itu kapan? Rekrutannya. Ini juga yang sampai saat ini belum jelas. Kita kan masih menunggu. Jadi belum ada yang jelas ini kan? Regulasi. Semua beririsan ketika tanggal ditetapkan baru tahapan ada. Yang jelas itu 2024 akan dilaksanakan. Itu 2024 dilaksanakan. Waktunya juga belum tahu. Tanggalnya belum. Yang jelas kalau skenario Februari, maka pertengahan 2023 itu proses perekrutan ya penyelenggara ad hoc. Kalau tahapannya bergeser lagi, otomatis semua ikut bergeser. Karena masa kerja penyelenggara ad hoc kan diatur. Kalau pemilu, kalau tidak salah kurang lebih 15 bulan ya. 9-10 bulan. Pilkada 8 bulan. Pilkada 8 bulan. Kalau pemilu lebih panjang. Iya, betul. Artinya kalau tahapan awal nanti ini mulai di tahun 2020. Itu 22. Iya, sudah itu mulai. terkait dengan apa? Tahapan pertama yang paling utama yang akan dikerjakan KPU adalah verifikasi partai politik. Iya, verifikasi partai. Ya, tapi ini masih menunggu karena kondisi terakhir ada partai yang men-JR judicial review putusan MK yang kemarin mengatakan partai yang ada kursi tidak perlu diverifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi. Tapi belum jelas juga ada kelompok yang men-JR bahwa sebaiknya semua partai peserta pemilu 2019 kemarin tidak perlu di verifikasi faktual, cukup verifikasi administrasi. Hanya partai baru yang harus verifikasi administrasi dan faktual. Tapi kita tunggu nanti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Kembali ketidakjelasan itu. Ya, kembali tidak jelas. Jadi kita juga bicara ini malam, untungnya juga tidak jelas. Ibu Wasilah, yang terakhir, saya ingin bertanya, apakah ada kesulitan pemutahiran data pemilih dengan sistem daring sekarang? Terkait dengan anak sekolah yang melaksanakan sekolah daring, mahasiswa juga sekolah daring, gitu, dengan kondisi pandemi juga. Kalau untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan, saya rasa tidak ada masalah ya. Betul. Karena data yang dikirimkan dari Dinas Pendidikan itu kan mereka sisa mengirimkan link, kemudian link itu kami tim data memvalidasi kembali apakah dia sudah terdaftar sebelumnya atau tidak. Kemudian dikirim kembali ke Disduk Capil. Kenapa dikirim ke Disduk Capil? Untuk mengetahui status perekamannya. Kalau sudah merekam, dimasukkan ke DPB. Kalau belum merekam, ya kita tunggu sampai dia merekam dulu, merekam KTPL maksudnya ya, karena syaratnya dia harus ber-KTPL. Seperti itu. Oke. Mungkin yang terakhir, Pak Ketua, ada closing statement? Ya, kalau kami KPU harapannya pada seluruh masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Goa secara khusus maupun masyarakat Indonesia secara umum, ya mari kita bersama-sama mendoakan semoga pelaksanaan perhelatan Pesta Demokrasi tahun 2024 yang akan datang kita laksanakan bukan lagi dalam kondisi situasi pandemi seperti saat ini, karena kami khususnya di penyelenggara sangat-sangat sungguh harus bekerja keras jika pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dalam masih situasi pandemi, mulai dari mempersiapkan APD untuk TPS, proses distribusi dan
proses BIMTEK juga sangat terbatas, karena kita tahu kalau khususnya BIMTEK teknis khususnya kalau dilaksanakan secara daring atau melalui Zoom meeting ataupun aplikasi lainnya, itu sangat-sangat terbatas kemampuan yang mereka dapatkan. Sehingga kita berharap dan kita sama-sama semua mendoakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan 2024 yang akan datang kita laksanakan pemilihan sudah tidak dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya. Itu Pak Basir, closing statement. Ya, untuk kegiatan besok itu hanya pencetus, ya, jadi pencetus kepada komunitas-komunitas tertentu supaya partisipasi masyarakat itu untuk dalam pelaksanaan setiap pemilu atau pilkada itu diharapkan bisa meningkat, karena tujuannya sebetulnya adalah untuk rakyat, ya untuk pemilih. Penyelenggara itu memfasilitasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi kita melaksanakan kegiatan di Moncong Sipolong ini, Desa Bisoloro, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk sebagai salah satu pencetus di masyarakat, mengingatkan kembali bahwa akan ada agenda besar nanti di 2024, dan kita insya Allah akan mulai tahapannya di 2022. Saya kira demikian, dan terima kasih Mbak Ical sudah tercapai. Terima kasih. Mungkin masih ada satu yang terima kasih. Ibu Basir lagi yang paling cantik di sini. Saya. Well, saya tetap dengan pesan sponsor. Pesan sponsor bagi teman-teman pemilih yang merasa belum terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2020 kemarin, silakan bisa melaporkan dirinya, mendaftarkan dirinya sebagai pemilih di link di bawah ini. Silakan di klik linknya, jadi tidak perlu ke KPU Goa, boleh juga ke KPU Goa bertemu saya, teman-teman yang lain. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Tidak, yang terakhir ini cuma bercanda. Siap. Ya, Oke, jadi, terima kasih. Belum selesai. Saya kalau dikasih jarang ini ya. Itu saja, silakan klik linknya. Terima kasih. Klik linknya ya, jangan lupa. Oke, sobat dan sahabat KPU yang ada yang menonton acara ini, demikianlah tadi 3 narasumber kita yang sangat luar biasa untuk memberikan sepatah kata wejangan untuk kita bagaimana menghadapi pemilu di tahun 2024. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bu Wasila, terima kasih Pak Basir. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jari Kelingking.